Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Bamasis LK tingkat 1 dimanapun kalian berada. Kebetulan pada siang hari ini ada jam pelajaran saya dengan materi pelajaran perancangan elektronika. Ini kebetulan saya berada di lab MIPA UB dalam asesmen bimbingan, kemudian sehingga untuk pelajaran ini saya sampaikan secara online. Para Bamasis sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang op-amp atau operasional amplifier. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang operasional amplifier atau yang biasa disingkat dengan op-amp, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi dari operasional amplifier atau yang disingkat dengan op-amp. Operasional amplifier atau op-amp ini adalah salah satu dari bentuk IC linier yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Sinyal apa saja? Ya, tentunya sinyal listrik ya, sinyal tegangan, arus, frekuensi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya kita sebelum tahu seperti apa itu IC op-amp dan fungsinya sebagai apa, maka kita harus tahu nih skematik op-amp itu seperti apa. Nah, simbol dari op-amp itu kurang lebih seperti ini ya, segitiga, kemudian dia memiliki kaki. Ya. Kalau di simbolnya itu ada minimal ada 5 kaki, dimana di sini ada 2 input, 1 output, dan 2 kaki suplai daya. Yang pertama, nah di sini ada kaki input. Kaki input yang pertama ini sebagai tegangan negatif input atau sering disebut dengan inverting input. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaki input yang kedua yaitu tegangan positif input atau sering disebut juga dengan non-inverting input. Dua kaki input ini kemudian ada 2 kaki suplai daya, yaitu yang pertama yaitu suplai daya positif atau VCC plus. Kemudian yang kedua suplai daya negatif atau VEE minus. Kemudian yang satu ini adalah sebelumnya ini kita tampilkan bahwa di sini ada simbol AOL. Itu A ini adalah simbol dari penguatan, OL ini adalah open loop. Jadi open loop voltage gain. Itu penguatan dalam kondisi loop terbuka. Nah, selanjutnya ini adalah kaki output. Tegangan output dari hasil penguatan dari input ini. Untuk karakteristik dari op-amp secara ideal, op-amp ideal, di mana sebetulnya op-amp ini merupakan dari differential amplifier. Apa itu differential amplifier? Yaitu op-amp ini dia akan menguatkan, dia fungsinya sebagai penguat, yang mana penguatan ini yang akan dikuatkan itu adalah selisih dari kedua input ini. Jadi makanya diferensial itu different itu berbeda, amplifier penguat berbeda, yaitu penguatan yang perbedaan itu yang dikuatkan. Kemudian di antara 2 kaki input op-amp ini ada impedansi input atau simbolnya yaitu Zin, itu impedansi input. Impedansi input untuk op-amp ideal ini memiliki nilai yang sangat besar sekali.
Ya, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa op-amp ini memiliki dua input, inverting dan non-inverting. Tandanya apa? Tandanya di sini kalau ada minus, ya, min seperti ini, maka ini adalah kaki inverting. Tentunya kaki min, ada simbol min ini tentunya kita lihat dari apa? Dari simbolnya. Ya, kita lihat simbol op-amp, ada min, berarti ini kaki inverting. Kemudian yang plus ini adalah kaki non-inverting. Kemudian untuk op-amp ideal ini memiliki penguatan yang sangat besar sekali, yaitu pada saat open loop atau loop terbuka. Loop terbuka ini artinya dia tidak ada feedback, bukan closed loop, sehingga penguatannya ini sangat besar sekali. Ketika kita akan merancang suatu rangkaian penguat menggunakan op-amp, maka kita harus betul-betul memahami aturan dasar ketika menggunakan IC op-amp. Di mana ada dua aturan dasar ketika menggunakan komponen op-amp. Aturan yang pertama yaitu aturan arus. Di mana di sini bunyinya yaitu tidak ada arus mengalir di antara dua terminal masukan inverting dan non-inverting. Artinya apa? Di antara dua kaki input ini tidak ada arus yang mengalir. Baik dari non-inverting ke inverting maupun dari inverting ke non-inverting. Nah, ini mungkin para bamasis bertanya-tanya, kenapa kok tidak ada arus yang mengalir di antara dua kaki input ini? Ya, kenapa tidak ada yang mengalir? Dikarenakan di sini ada impedansi input yang sangat besar sekali. Yang tadi sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu Zin, itu sangat besar sekali. Bisa kita ilustrasikan kalau kita lihat sungai itu airnya itu kita ilustrasikan sebagai arus, kemudian batu itu adalah tahanannya. Di mana apabila sungai itu diberi batu yang sangat besar sekali sampai tertutup sungai itu, maka tentunya air itu tidak bisa mengalir karena ditutupi oleh batu tadi atau ditutupi oleh tahanan atau resistansi. Begitu juga di sini, arus itu mau mengalir karena impedansi sangat besar sekali sehingga tidak ada arus yang mengalir baik dari kaki non-inverting ke inverting maupun dari inverting ke non-inverting. Aturan yang kedua yang harus para bamasis pahami ketika kita menggunakan komponen op-amp sebagai penguat, yaitu tidak ada beda tegangan di antara dua input, baik input inverting maupun input non-inverting. Artinya apa? Jika kaki input ini yang non-inverting ini satu volt inputnya, maka di kaki inverting ini juga 1 volt. Maka di sini kaki minus atau kaki inverting itu sama dengan kaki non-inverting. Tidak boleh dibalik. Kaki non-inverting sama dengan kaki inverting, tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh dibalik? Ya karena kaki inverting ini dia akan mengikuti kaki non-inverting. Berapa besar tegangan yang ada di kaki non-inverting, maka segitu pula lah besar tegangan yang ada di kaki inverting. Baik para bamasis sekalian, kita sekarang masuk ke rangkaian op-amp sederhana. Tentunya kita tadi sudah memahami ya, apa itu definisi dari op-amp, kemudian simbol-simbolnya seperti apa, kemudian ada berapa kaki, ada berapa fungsinya sebagai apa saja. Tentunya kita sudah pahami, sudah jelaskan tadi. Kemudian dua aturan dasar tadi yang harus kita betul-betul pahami ya, karena itu sebagai dasar. Kalau kita tidak paham dengan dua aturan dasar op-amp tadi, maka saya kira
para bamasis itu akan kesulitan untuk melanjutkan mempelajari tentang op-amp ini. Baik, kita masuk ke rangkaian op-amp sederhana. Yang pertama yaitu rangkaian inverting amplifier atau sering juga disebut dengan penguat inverting, penguat membalik, penguat menjungkirkan. Artinya apa? Yaitu inverting amplifier atau penguat inverting ini adalah penguat yang penguatannya bernilai negatif. Maksudnya ketika output itu positif, setelah dikuatkan itu outputnya akan bernilai negatif atau berbeda fase. Seperti itu. Seperti apa rangkaian penguat inverting itu? Bisa kita lihat bersama-sama di sini. Jadi kalau kita lihat, untuk menentukan penguatannya, perhatikan umpan balik negatif, itu memberikan selisih tegangan terminal input 0. Kalau kita lihat bahwa rangkaian inverting ini ada feedback di sini. Ada feedback, ini adalah RF. Di sini adalah Rin. Kenapa feedbacknya ke negatif? Ya, ini ketentuannya ya harus ke negatif. Tidak boleh dari output feedbacknya ke positif, tidak boleh. Ya. Ke negatif. Kemudian, karena ini adalah penguat inverting, maka inputnya itu dari kaki inverting. Di sini dia. Bagaimana dengan kaki non-inverting? Kaki non-inverting langsung masuk ke ground. Berarti berapa tegangan kalau ground seperti ini? Maka 0. Maka di sini juga tegangannya akan 0. Nanti kita buktikan pada simulasi setelah penjelasan tentang op-amp ini. Ya, bisa kita lihat tadi di sini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena aturan tadi ya bahwa V min sama dengan V plus. V inverting sama dengan V non inverting. Karena di sini ground, maka kan tegangannya 0, maka di sini juga 0. Beda lagi yang di sini. Nah, di sini adalah V in. V in ada sendiri, tergantung berapa nilai yang akan diberikan nantinya. Di sini kita lihat I1 kemudian IF. Di sini disebutkan I1 sama dengan IF. Loh, kenapa kok I1 sama dengan IF? Nah, kita lihat di sini. Padahal di sini ada percabangan. Tetapi kok I1 sama dengan IF? Seharusnya kalau ada percabangan, I1 sama dengan IF plus I yang lewat ke sini. Kan ada percabangan. Nah, kalau kita tidak memahami tentang dua aturan dasar tadi, maka kita akan bertanya-tanya terus. Tetapi karena tadi sudah dijelaskan, dan saya kira para bamasis juga sudah memahami tentang dua aturan dasar tadi. Yang pertama adalah aturan dasar, aturan apa? Aturan arus. Tidak ada arus yang mengalir di antara dua kaki input ini. Maka tentunya kalau tidak ada yang mengalir, hanya kelihatannya saja ini. Hanya kelihatan saja, yaitu ada percabangan. Tetapi karena ini tidak ada arus yang mengalir ke sini, maka dia akan seluruhnya ngalir ke sini, ke IF. Maka disebutkan di sini adalah I1 sama dengan IF. Ini dia. Ya, ini yang merah ini adalah ilustrasi dari arus yang mengalir. Arusnya satu tujuan. Ya. Berarti kalau satu arah seperti ini, maka benar adanya bahwa I1 sama dengan IF. Kalau tadi kita lihat bahwa I1 sama dengan IF. I, untuk mendapatkan I, nilai I itu apa? I sama dengan, ada hukum Ohm, I sama dengan apa? V per M. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, I1, maka untuk mendapatkan I1, maka V per R1. V per R1. Nah, di mana bahwa di sini ya, di sini itu adalah tegangan jepit. Tegangan jepit dari mana? Tegangan jepit dari
Vin dan Vmin. Maka untuk mendapatkan VR1 ini, V yang ada di R1 ini, maka yaitu Vin min Vmin. Vin per Vmin per Rin. Nah, untuk IF sama dengan apa? Tegangan pada RF per RF. Ya, per RF. Nah, di sini juga tegangan jepit. Tegangan jepit dari mana? Dari Vmin terhadap Vo. Maka untuk mendapatkan VRF, nah ini tadi Vmin min Vo per RF. Kemudian kita lihat di sini kan Vin ada nilainya. Nah, kemudian Vmin itu adalah 0. Kenapa 0? Ya kan V plus kan 0 ini. Ground 0. Nah, tidak ada beda tegangan di antara dua kaki input ini, aturan yang kedua tadi. Maka Vmin itu adalah 0. Maka di sini 0 per Vrin. Kemudian yang ini tadi Vmin-nya 0 min V out per RF. Nah, selanjutnya jadinya Vin per Rin sama dengan min V out per RF. Nah, kita lanjutkan. Sehingga tadi untuk V out sama dengan min RF per Rin kali Vin. Nah ini untuk mencari output dari penguat inverting. Ini tadi rumusnya V out sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Dari mana dapatnya? Ya dari tadi yang kita pelajari tadi, itu yang kita pelajari sama-sama tadi. Sehingga para bamasis jangan langsung tahu-tahu rangkaian inverting, penguatan inverting V out sama dengan min RF per Rin kali Vin. Dapatnya dari mana? Ya pokoknya seperti itu. Nah, jangan seperti itu jawabannya. Tentunya tadi sudah dijelaskan. Nanti apabila ditanya kemudian dapatnya dari mana rumus ini, para bamasis harus bisa menjelaskan dapatnya dari mana. Loh kok bisa seperti itu? Ya, tentunya kita pahami tadi itu dua aturan dasar tentang op-amp. Baik, setelah ini kita masuk ke simulasi. Apakah benar tadi yang disampaikan kita pelajari bersama-sama tadi tentang rangkaian inverting itu penguatannya membalik kan seperti itu. Kita ini sudah jadi ya, rangkaiannya sudah jadi ya, biar tidak lama-lama. Kita lihat ini ya. Ini simbolnya, simbol dari op-amp tadi. Kemudian kaki inverting, karena ini rangkaian penguat inverting, maka ini ada Rin atau R1 itu sebesar 10K. Kemudian RF-nya itu 100K. Untuk kaki non inverting kita ke ground, dihubungkan ke ground. Kemudian kita masukkan untuk Vin-nya yaitu 1 volt. Kita buat 1 volt saja. Baik, kita buktikan ya. Yang pertama kita lihat di kaki inverting, di kaki non inverting di sini adalah 0 karena dia ground. Kita buktikan, kita lihat coba. Ya, ini 0, dia 0 volt, tidak ada tegangan. Kita lihat aturan tentang tegangan tadi, bahwa tegangan Vmin yang ada di sini itu sama dengan tegangan yang ada di V plus atau V non inverting. Tegangan yang ada di kaki non inverting ini kan harusnya 0, kita buktikan. Nah, di sini 0 kan, di sini 0. Kemudian untuk input, tegangan input berapa besarnya? Kita lihat di sini, tegangan input berapa. Kalau secara tertulis di sini kan kalau kita lihat 1 volt ya, kita lihat di sini coba. Nah, ya, kita lihat 1 volt ya, 1 volt positif ya, 1 volt positif. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, di sini. Ingat, tadi tidak ada beda tegangan di antara dua input, antara non inverting dan inverting.
Nah, di titik C ini nanti dia harus sama dengan A. Ya kan? Kita buktikan. Di sini B, ya, di B tadi 1 volt. Ini kita lihat kuning, yang warna kuning. Kemudian ini yang C ini sama dengan yang A. Nah, karena A ini tadi mendahului, A ini tadi yang kaki non inverting, maka tertimpa oleh yang warna apa ini? Warna Tosca ini ya. Warna Tosca ini. Sehingga antara A dan C itu sama. Berarti benar adanya ya, bahwa tidak ada beda tegangan di antara dua kaki input. Nah, kalau kita lihat tadi, bahwa rumus Pout untuk rangkaian non-inverting, penguat inverting itu adalah min RF per Rin dikali Pin. Maka kalau ini RF-nya itu 100 dibagi 10, dibagi Rin adalah 10K, maka penguatannya adalah 10 kali dikali 1 volt. Maka 10 dikali 1 hasilnya berapa? 10. 10 karena dia min inverting, maka dia akan minus 10. Kita buktikan, coba di kaki D outputnya. Ya, ini dia. Maka kita lihat ini hasilnya, yang warna ungu ini, warna jingga, ini maka, mohon maaf, warna ungu, ya kan? Yang warna ungu ini, di sini, dia outputnya adalah 10 volt minus 10 volt. Ya. Terbukti ya, para farmasi sekalian. Baik, para farmasi sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang op-amp pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.